Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 12. Hari ini adalah materi ketiga, pertemuan ketiga untuk materi teks prosedur. Nah, adapun materi yang akan kita bahas kali ini ada beberapa, yaitu satu, pengertian teks prosedur, kedua, ciri-ciri teks prosedur, ketiga, kaidah teks prosedur, keempat, macam-macam teks prosedur, dan yang kelima adalah struktur teks prosedur. Nah, teks prosedur diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, teks yang berisikan tahapan atau cara menggunakan suatu alat atau benda. Yang kedua, teks yang berisikan langkah-langkah dalam melakukan suatu aktivitas. Yang ketiga adalah teks yang berisi cara-cara melakukan suatu kebiasaan atau sifat tertentu. Nah, untuk contoh teks prosedur, yang pertama adalah teks yang memuat cara penggunaan suatu benda. Kalian bisa lihat di buku kalian, buku ini, halaman 4, cara memainkan angklung reog. Nah, jadi cara penggunaan alat atau benda, dalam hal ini bendanya adalah angklung. Kalian bisa mengamati contoh yang ada di buku kalian. Kemudian yang kedua, teks cara melakukan suatu aktivitas. Nah, contohnya yang ini adalah resep. Kalian pasti pernah melihat resep. Nah, jadi di situ berisi atau memuat langkah-langkah dalam mengolah sebuah makanan. Jadi resep adalah termasuk contoh di poin kedua yang memuat cara melakukan suatu aktivitas. Yang ketiga adalah teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Nah, di masa pandemi saat ini kalian pasti sering melihat cara mencuci tangan, cara memakai masker yang benar, atau cara menjaga jarak. Nah, itu adalah contoh teks prosedur yang memuat kebiasaan atau sifat tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks prosedur. Ciri yang pertama adalah berisi langkah-langkah kegiatan yang berupa poin-poin atau paragraf. Nah, contohnya ini kalian bisa lihat di halaman pertama buku paket kalian. Nah, di situ ada cara upload video ke YouTube. Nah, di situ langkah-langkah dalam melakukan upload video ke YouTube berupa paragraf. Nah, kalau contoh yang ini berupa poin-poin, kalian bisa melihat poin pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ciri yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Nah, jadi di sini tidak mesti berupa kalimat saran dan larangan, tapi bisa salah satunya, bisa berupa kalimat saran dan juga bisa berupa kalimat larangan. Misalnya saat memasak di situ ada larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan agar langkah-langkah urutannya benar, agar hasil masakan kita benar. Nah, seperti itu. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Nah, teks prosedur ini kan tujuannya agar kita bisa memahami langkah dalam melakukan sesuatu. Jadi untuk dalam menuliskan teks prosedur, kita harus menjelaskan secara detail langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Objektif di sini maksudnya netral, ya. Kalimat-kalimatnya netral, tidak memihak satu sisi atau satu pihak. Dan yang terakhir, terdapat bilangan atau angka untuk mengurutkan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Jadi seperti contoh yang ini, ada poin pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu tujuannya agar kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan urutannya, tidak acak, agar hasil yang ingin kita capai itu benar. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Contoh dari kata kerja imperatif bisa kalian lihat di halaman 5, kolom yang ini. Kata kerja imperatif, misalnya memegang leher dan pinggang angklungnya lalu hentakkan angklungnya.
hentakan di sini adalah kata kerja. Jadi untuk menjelaskan suatu langkah-langkah dalam melakukan sesuatu, teks prosedur harus berisi kata kerja, kata yang bersifat memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, menggunakan kata teknis yang berhubungan dengan topik bahasan. Kata-kata teknis di sini bisa berupa istilah. Jadi ketika menggunakan angklung haruslah fokus, teratur dan juga berbarengan dalam menghasilkan harmoni musik. Dan di sini angklung dan harmoni musik adalah istilah yang khusus ada di teks prosedur tersebut. Ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung biasanya sering kalian dengarkan dan, namun, selanjutnya. Nah, itu adalah kata-kata yang sering muncul di teks prosedur. Keempat, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. 5. Menggunakan gambaran terperinci tentang benda atau alat yang dipakai. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa teks prosedur itu harus menggunakan kalimat-kalimat yang rinci agar orang yang melihat teks tersebut bisa mengikuti langkah-langkahnya dengan benar. Jadi tidak hanya langkah, tapi juga benda-benda atau alat-alat yang digunakan saat ingin melakukan suatu aktivitas. Jadi harus dijelaskan dengan benar benda apa atau alat apa yang akan dipakai. Yang keenam, verba material atau tingkah laku. Jadi menggunakan kata kerja material, misalnya gunakan gunting dengan benar dengan menggunakan tangan kanan. Nah, ini hanya contoh ya. Misalnya lagi kalau di contoh ini tidak dijelaskan seperti apa itu verba material atau tingkah laku, tetapi verba material atau tingkah laku ini menggambarkan sesuatu kegiatan. Selanjutnya adalah macam-macam teks prosedur. Teks prosedur dibagi menjadi dua, yaitu teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Contoh teks prosedur sederhana kalian bisa lihat di sini. Mengapa itu disebut teks prosedur sederhana? Karena kalimat yang digunakan atau langkah-langkah yang ada di dalam teks tersebut sifatnya lebih sederhana, lebih simple, tidak menggunakan kata-kata atau istilah-istilah khusus yang sulit dimengerti. Nah, teks prosedur kompleks adalah kebalikan. Langkah-langkah yang tertera di dalam teks tersebut lebih rumit dan banyak mengandung istilah-istilah tertentu yang bersifat ilmiah. Yang terakhir adalah struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pengantar atau pembuka. Di halaman 4 tadi, cara memainkan angklung reog. Nah, di paragraf pertama ini adalah bagian pengantar atau pembuka. Terus yang kedua adalah materi dari teks prosedur. Materi adalah isi. Jadi apa yang disampaikan di dalam suatu teks prosedur, maka itu adalah materi. Materi kadang berisi langkah-langkah yang termasuk juga dalam struktur teks prosedur. Jadi antara materi dan langkah-langkah teks prosedur di sini kadang menjadi satu, tidak terbagi. Nah, yang terakhir adalah simpulan. Simpulan untuk teks prosedur bersifat pilihan. Jadi terkadang teks prosedur berisi simpulan, terkadang juga tidak. Baiklah, demikian penjelasan untuk hari ini. Mudah-mudahan di waktu yang singkat kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, untuk pekan ini saya ingin memberikan kalian tugas. Ada 2 tugas di halaman 2, kegiatan 2 dan kegiatan 3. Untuk kegiatan 3, saya akan jelaskan sedikit. Jadi di situ kalian diminta untuk mencari padanan dan definisi dari istilah-istilah yang ada di kolom ini. Padanan dalam bahasa Indonesia, karena ini adalah istilah dalam bahasa Inggris, bahasa asing, maka kalian diminta untuk mencari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Dan yang di sini adalah
definisi. Kalian diminta untuk menjelaskan arti atau jelaskan apa maksud dari istilah tersebut. Misalnya ya, kata online. Kalian pasti sering dengar kata online. Nah, padanan kata online dalam bahasa Indonesia adalah daring, sedangkan offline adalah luring. Jadi kalian cari kata-kata ini apa padanannya dalam bahasa Indonesia. Tugasnya dikumpul pekan depan. Baiklah, sekian pembelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Jika ada yang belum jelas dari materi yang Ibu sampaikan, silahkan bertanya di WhatsApp, bisa di grup atau bertanya langsung ke nomor saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.